Kita siapkan hati yuk. Kita mau membawa yang terbaik buat Tuhan. Hanya yang terbaik yang Bapak, Ibu, dan saya miliki. Hanya yang terbaik. Karena janjinya kepada Bapak, Ibu, dan saya. Alkitab mengatakan ada masa depan yang cerah bagi mereka yang melekat. Alkitab mengatakan rancanganku bukanlah rancangan kecelakaan, tapi rancangan yang mendatangkan damai sejahtera. Mungkin Bapak Ibu melihat hal yang suram, hal yang tidak baik di depan sana. Tapi Alkitab, firman yang berkata, aku mengetahui rancangan-rancangan yang ada padamu, bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera. Bapak Ibu yang terkasih, seringkali kita berseru kepada Tuhan. Seringkali bahkan kita menyalahkan Tuhan. Sesungguhnya Tuhan sedang merajut, sedang membuat sesuatu yang indah, Bapak Ibu. Berapa besar tuduhan, berapa besar aniaya yang kita hadapi, jauh lebih kecil dari apa yang Tuhan hadapi. Tuhan gak berhutang apa-apa sama kita. Kitalah yang berhutang banyak sama Tuhan. Saudara, Bapak Ibu yang terkasih, seringkali kita memperlakukan Tuhan seolah-olah Tuhan punya kewajiban berhutang pada kita. Kita memaksa Tuhan. Bahkan seringkali berbicara tidak sopan kepada Tuhan. Menyuruh-nyuruh Tuhan. Tuhan tahu, Bapak Ibu. Tuhan tahu. Manusia terbuat dari debu dan tanah yang adalah kotor. Manusia suka dengan hal yang kotor. Diciptakan dari barang-barang fana. Tapi kita juga mesti sadar, Bapak Ibu, bahwa ada unsur lain di dalam diri manusia, yakni roh yang kekal, roh yang memberi hidup, nafas hidup, rohnya Allah sendiri. Siapakah kita
sehingga Allah mengindahkan kita daripada malaikat-malaikat yang taat di surga sana. Bapak Ibu yang terkasih, sadarlah, ada unsur yang kekal, unsur lain yang tinggal di dalam roh Bapak Ibu. Ketika Yesus hadir, mengembalikan identitas, mengembalikan keberadaan Bapak Ibu, posisi Bapak Ibu. Ada roh yang besar, roh yang kudus, Roh Kudus namanya, sebagai jaminan bahwa ia akan kembali, ia akan datang untuk berjumpa dengan kekasih-kekasihnya, berjumpa dengan mempelai-mempelainya. Ketika ia datang ke bumi ini, apakah ia temui iman di bumi ini? Apakah ia akan temui cinta di hati Bapak Ibu? Sembah dia, sambut dia. Hargai keberadaannya. Karena Yesus sangat menghargai keberadaan Bapak Ibu di hatinya. Tuhan, Engkau sungguh baik. Cinta-Mu yang mengikat kami, Tuhan. Cinta-Mu yang menarik kami untuk masuk. Hargai keberadaannya Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu mendapati diri Bapak Ibu dihianati, disakiti, disalahartikan, hal yang seolah-olah itu jelek, itu buruk, bersyukurlah Tuhan ada di sana. Tuhan yang memisahkan Bapak Ibu dari orang-orang yang tidak berkepentingan di dalam diri Bapak Ibu. Tuhan memfilter siapa yang boleh mendekat, siapa yang harus menjauh. Bersyukurlah. Segala sesuatu baik Bapak Ibu. Segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Sambut Dia. Sambut Dia.
Mari kita sambut dengan hati yang terbaik, dengan korban yang terbaik. Hati Bapak Ibu, cinta Bapak Ibu. Apa yang dapat kita berikan? Sepanjang hari kemarin, apa yang sudah kita lakukan untuk kita bawa pada hari ini? Apakah kita menjaga hati ini agar tetap murni untuk Tuhan, tulus untuk Tuhan? Baiklah kita berpikir Bapak Ibu, bahwa kita melakukan yang baik, tidak melakukan yang salah, bukan karena takut akan penghukuman, tapi karena kita menghargai Tuhan, respect, menghargai Dia yang ada di dalam Bapak, Ibu, dan saya. Nothing else. Tidak ada yang lain. Tidak ada alasan yang lain yang cukup kuat agar Bapak, Ibu, dan saya bersandar pada Tuhan. Bukan karena kesembuhan yang Tuhan tawarkan, bukan karena berkat yang ada pada Tuhan, bukan juga karena karunia-karunia yang Tuhan janjikan. Tapi karena kita menghargai cinta, menghargai cinta yang kita mau berikan kepada Tuhan. Karena kita sayang sama Tuhan. Saya berdoa bela pagi hari ini, cinta itu menyala. Menyala bagaikan api. Api yang bergelora. Agar api cinta Tuhan bertemu dengan api cinta Bapak, Ibu, dan saya, yang menimbulkan percikan-percikan api, bunga-bunga api, cinta yang menghanguskan, cinta yang berkobar. Seringkali kita dengan sengaja melukai hati Tuhan. Padahal Tuhan gak pernah melukai hati kita. Sambut Dia. Sambut Dia dengan segenap hati, dengan segenap jiwa,
dengan segenap kekuatan dan akal budi Bapak, Ibu, dan saya. Sambut dia. Sambut dia pada pagi hari ini. Sambut dia. Dia ada di depan Bapak, Ibu, dan saya. Apa yang mau kita katakan? Tuhan, keberadaanmu sudah lebih dari cukup buat kami. Ketika Engkau ada di ujung gunung, kami mau di sana. Ketika Engkau ada di padang pasir, kami mau di sana. Ketika Engkau ada di lembah, Tuhan, kami juga mau ada di sana. Dimanapun, selama bersama-sama dengan Tuhan, kami mau di sana. Selamat pagi Bapak Surgawi. Karena kasih-Mu yang besar, Engkau mengutus Roh Kudus sebagai roh penolong, roh penghibur bagi kami. Tapi kami sering melukai hati Roh Kudus dengan sikap kami, perkataan kami. Maafkan kami, Roh Kudus. Selamat pagi Tuhan Yesus. Wow. Engkau yang sempurna. Menjadi sama dengan manusia. Tinggal di dalam tubuh dosa, tersalibkan untuk dosa, agar dosa tidak lagi berkuasa atas kami. Tuhan, kami cinta Tuhan. Sungguh Tuhan, kami cinta Tuhan.
Lepaskan. Lepaskan, ekspresikan perasaan Bapak Ibu kepada Tuhan. Lepaskan, ekspresikan kecintaanmu terhadap Yesus. Menarilah jika engkau ingin menari. Melompatlah jika engkau ingin melompat. Tertawalah jika engkau ingin tertawa. Menyembah dalam roh. Karena Allah yang Bapak Ibu dan saya sembah adalah roh. Ketika Bapak Ibu dan saya menyembah dalam roh, baiklah kita juga menyembah Dia dengan akal budi kita. Mari kita merenung sejenak Bapak Ibu. Untuk menemukan hal apa yang membuat Bapak Ibu jatuh cinta dengan Tuhan. Apa yang sudah Tuhan lakukan. Hal yang berkesan. Saya melihat ada seorang anak digandeng dengan Tuhan ketika ia masih kecil. Mungkin Bapak Ibu mendapati diri Bapak Ibu gak berharga saat ini. Mungkin Bapak Ibu mendapati diri Bapak Ibu gagal saat ini. Tapi ada satu yang sangat berharga di dalam roh Bapak Ibu. Bapak Ibu memiliki roh, memiliki nafasnya Allah, nafasnya Tuhan. Pegang janjinya. Ciptakan diri Bapak Ibu di depan Tuhan. Ciptakan bersama-sama dengan Tuhan. Yang sakit katakan, aku sembuh. Aku sembuh. Pintu-pintu terbuka bagiku. Aku sembuh. Yang berbeban berat, ciptakan. Katakan, bebanku ringan. Aku ciptakan bebanku ringan. Segala pintu terbuka bagiku. Busurnya diletakkan di hadapanku, diletakkan di hadapan lawan-lawanku. Ia yang menyediakan makanan di depanku, di depan lawan-lawanku. Sebab tongkat dan gadamu Tuhan adalah penghibur bagi kami.
roh yang memberi hidup, roh yang membangkitkan hayat. Tinggal bersama-sama dengan Bapak, Ibu, dan saya. Bapak, Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, setialah sebab Allah yang kita sembah adalah Allah yang setia. Dan hanya mereka yang mengerti peran mereka dalam ketaatan kepada perintah Allah akan mendapatkan penghargaan dari Tuhan, penyertaan dan kepercayaan dari Tuhan, pencipta langit dan bumi. Mereka yang berontak terhadap kehendak Allah akan dihancurkan. Tuhan mengangkat umat-umatnya dari medan peperangan. Sebelum dia, si jahat merusak rencana Allah. Bapak, Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, mereka yang menghambat pekerjaan Allah akan dipisahkannya, disingkirkannya, adalah lebih besar hasilnya bila mereka digantikan oleh pemain lain daripada mereka terus-menerus salah dalam mengambil keputusan. Wahyu 3 ayat 19 berkata, "Siapa yang kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu bersungguh-sungguhlah dan bertobatlah." Bapak, Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, sejak kita menerima Tuhan Yesus di dalam hati kita, kemuliaan Allah menyertai kita. Ada hidup di dalam kita, ada roh Allah di dalam hidup kita, ada nafas Allah meliputi kita, menyelimuti kita. Roh Tuhan Yesus menjadi satu kesatuan, bercampur dengan roh yang ada di dalam Bapak, Ibu, dan saya. Yang dapat dikatakan sebagai cloning Yesus. Roh Kudus telah dikaruniakan sebagai penolong dan jaminan bagi Bapak, Ibu, dan saya bahwa cloning Yesus itu akan terus bertumbuh mencapai kepenuhan Kristus, akan
terjadi pergeseran kesadaran dari sadar akan diri sendiri kepada sadar akan kehendak Tuhan. Semakin Bapak, Ibu, dan saya melupakan diri kita sendiri, semakin kita menyadari keberadaannya secara nyata. Karena hidup Kristus yang digambarkan, banyak hal dalam perjanjian lama telah tergenapi sekali untuk semuanya. Perpindahan kesadaran Bapak Ibu akan hadirat Tuhan telah membentuk lingkaran cahaya, membentuk pancaran kehadiran Tuhan. Ketika Bapak, Ibu, dan saya memasuki atmosfer ini, maka orang yang ada di sekitar kita merasakan imbasnya, merasakan dampaknya, dan mereka ikut masuk dalam hadirat Tuhan. Bila Bapak, Ibu benar di hadapan Tuhan, aura itu, atmosfer itu semakin bertambah-tambah. Namun sebaliknya, bila kita berbuat dosa, aura itu hilang lenyap. Mengapa Adam dan Hawa sadar mereka telanjang selama makan buah pengetahuan baik dan jahat? Karena mereka telah berbuat dosa. Adam dan Hawa, mereka diciptakan untuk tinggal di dalam Taman Eden, yakni di dalam Kristus. Eden melambangkan Yesus. Karena di luar Yesus, kita tidak dapat melakukan apa-apa. Hadirat Tuhan sebagai pakaian mereka kini telah hilang. Ketika mereka jatuh dalam dosa dan pelanggaran-pelanggarannya, ketika mereka salah dalam mengambil keputusan dan memakan buah pengetahuan, yakni unsur si jahat, maka mereka terusir dari Taman Eden. Dengan demikian terputusnya komunikasi dia dengan Tuhan. Kehadiran Tuhan, kemuliaan Allah, pakaian kemuliaan selalu berupa terang, terang yang menyelubungi, terang Allah kepada orang-orang kudusnya. Adam kehilangan kemuliaan Allah, Bapak Ibu.
Sejak mereka memakan buah pengetahuan hal yang baik dan yang jahat. Firman-Nya kepada manusia, ketika engkau memakannya, pastilah engkau mati. Hubungan manusia dan Tuhan terputus. Sehingga Tuhan Allah mencari-cari manusia yang bersembunyi karena ketelanjangannya. Ketika hari sejuk, Tuhan mencari manusia itu. Di manakah engkau? Dan manusia itu menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada di taman ini, aku menjadi takut. Karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi. Pelanggaran membuat manusia bersembunyi dari Tuhan. Karena pelanggaran, rasa takut itu muncul, timbul di dalam hati manusia. Firman-Nya, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Bapak Ibu yang terkasih, karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh anugerahnya telah dibenarkan dengan cuma-cuma melalui penebusan dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, pengorbanan binatang sembelihan adalah simbol pengorbanan Kristus yang disembelih untuk melindungi tubuh manusia dari kedinginannya dan menutupi dari ketelanjangannya. Matius 17 ayat 2. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari, dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Tuhan Allahku, Engkau sangat besar. Engkau yang berpakaian keagungan dan semarak, yang berselimutkan terang seperti kain, yang membentangkan langit seperti tenda.
1 Timotius 6 ayat 16 berkata, Dialah, yakni Allah Bapa, satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Tak seorang pun pernah melihat Dia, dan memang manusia tidak dapat melihat Dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Ketika Lucifer memutuskan untuk memberontak dengan berpikir ia hendak menaikkan tahtanya menyamai yang maha tinggi, terbitlah benih baru, benih yang diciptakan si Lucifer, yakni benih pemberontakan. Orang yang memberontak adalah mereka yang sudah dimasuki benih-benih iblis. Ia kemudian menularkannya kepada Hawa dengan cara yang licik. Ia menghasut Hawa dengan menggodanya untuk mencobai memakan buah dari pohon pengetahuan hal yang baik dan jahat, dengan memanfaatkan kebenaran bahwa yang memakan buah itu akan menjadi sama seperti Allah. Yesaya 14 ayat 13 berkata, Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, Aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Ke dunia orang mati ia dilemparkan. Mereka yang berontak akan dilemparkan juga ke dunia orang mati untuk tinggal bersama-sama dengan bapaknya, iblis, yang adalah bapa dari semua penipu, bapa dari semua pendusta. Kejadian 3 ayat 22. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya, sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Sejak ditanamkannya benih pemberontakan dalam diri manusia, seluruh keturunan Adam dan Hawa selalu memiliki benih pemberontakan itu di dalam dagingnya. Tubuh dosa. Hadirnya benih ini menimbulkan hukum yang laten, yakni hukum dosa dan maut di dalam daging setiap manusia. Sama seperti Yesus yang tergantung karena dosa, karena daging dosa. Demikianlah pula Bapak, Ibu, dan saya menggantung daging kita di pada salib Kristus.
menggantung tubuh kita pada salib, sehingga dosa kehilangan kemuliaannya, sehingga dosa kehilangan pengaruhnya. Kemenangan atas Kristus. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, 2 Korintus 3 ayat 7 berkata, pelayanan yang memimpin kepada kematian terukir dengan huruf pada loh batu. Namun sewaktu diberikan, kemuliaan Allah menyertainya. Sebab sekalipun pudar juga, cahaya muka Musa begitu cemerlang, sehingga mata orang Israel tidak tahan menatapnya. Jika pelayanan itu datang dengan kemuliaan yang demikian, betapa lebih besar lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan roh. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Bapak Ibu yang terkasih, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan, tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun kehilangan anugerah Allah, agar jangan tumbuh akar pahit yang menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau mempunyai nafsu rendah seperti Esau yang menjual hak kesulungannya demi sepiring makanan. Janganlah kita bodoh, karena kita memulai segala sesuatu dengan roh dan mengakhiri dengan daging. Muliakanlah Allah dengan hidupmu, dengan setia, sekarang dan sampai selama-lamanya. Setialah, setialah. Sebab Allah yang Bapak Ibu dan saya sembah adalah Allah yang setia, Allah yang benar. Jangan ada Allah lain di depanmu, sehingga membangkitkan cemburu Tuhan. Setialah, berbuahlah. Saya berdoa untuk Bapak Ibu, kiranya hidup Bapak Ibu dan saya hidup dalam kesetiaan, karena
Yang Bapak, Ibu, dan saya sembah adalah Allah yang setia, Allah yang benar. Telah ditempatkannya rohnya di dalam Bapak, Ibu, dan saya. Immanuel namanya, Allah beserta kita. Bapak, Ibu yang terkasih dalam Tuhan, Alkitab mencatat bahwa kita akan menjadi serupa dan segambar dengan apa yang kita sembah. Ketika Bapak, Ibu memuja-muja uang, maka nilai Bapak, Ibu akan berubah-ubah. Tidak menentu seperti uang. Namun ketika Bapak, Ibu memuja Tuhan, memuja Allah, maka Bapak, Ibu, dan saya akan dibuatnya menjadi serupa dan semakin mirip dengan Kristus. Setialah pada panggilanmu, setialah pada pasangan hidupmu, setialah pada pelayananmu. Lemparkan jangkar dan berlabuhlah pada maligai-maligai cinta Tuhan. Tuhan, kami cinta Tuhan, sungguh. Kami sayang Tuhan, sungguh. Muliakanlah Allah dalam hidupmu, dengan hidup, dengan hati, dengan perbuatan maupun perkataan. Tinggikanlah Dia, karena Ia layak ditinggikan. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Suci, suci, sucilah Tuhan, Allah pencipta langit dan bumi. Bapak, Ibu yang terkasih, bersyukurlah. Bukan karena setan-setan itu takut kepadamu, tapi bergembiralah, bersyukurlah, karena nama Bapak, Ibu, dan saya ada dalam kitab kehidupan anak domba Allah. Bapak, Ibu yang terkasih, sekalipun sesi pada pagi hari ini sudah selesai,
Namun janganlah kita bodoh. Kita mengawali hari dengan roh dan mengakhirinya dengan daging. Mari taruh dia, sembah dia di dalam hatimu. Saya berdoa untuk Bapak Ibu, untuk kita semua. Baiklah kita terhindar dari kecelakaan, dari seteru yang jahat, yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Terhindar dari virus corona maupun virus-virus yang lain. Terhindar dari kecemaran dunia. Terima kasih Bapa Surgawi. Terima kasih yang selalu mendengarkan doa kami dan selalu menjawab doa-doa kami. Karena kami benar di hadapan Tuhan. Karena kami memegang janji-janji-Mu. Kami berdoa tidak membabi buta, tapi kami memegang janji-janji-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapa Surgawi. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Yang diberkati, mari sama-sama kita katakan amin.